Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita game ini sangat realistis part yang keempat. Di part sebelumnya, Choguang mulai mengembangkan berbagai macam fitur baru di game Wasteland Online. Dan di part kali ini, Choguang dan playernya mulai mengerjakan misi. Terus di ending, Humble Time mulai menyadari keanehan di dalam game Wasteland Online ini. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Akhirnya Bunga selesai melakukan reservasi di website Wasteland Online. Sekarang tinggal nunggu approve dari pihak developer. Dirinya juga berharap supaya bisa mendapatkan ide desain melalui game Wasteland Online ini. Lalu di layar monitor Choguang muncul notifikasi reservasi dari player baru. Sesuai dugaan Choguang, promosi game memang sangat penting. Gara-gara hal itu, sudah ada beberapa player yang melakukan reservasi untuk tahap tes selanjutnya. Tiba-tiba, pandangan Choguang teralihkan ke jam yang ada di layar komputernya. Ternyata jam sudah menunjukkan pukul 6. Para player seharusnya sudah mulai login kembali ke dalam game. Saat ini, Choguang tidak punya waktu untuk mengurusi para player yang melakukan reservasi itu. Dia bersiap menyambut keempat playernya yang sebentar lagi akan login. Di shelter B1, Nathan sudah login ke dalam tubuh avatarnya. Little Seven langsung menyambut keempat player tersebut. Mereka berempat langsung mengecek layar statusnya masing-masing. Whitehorse baru tahu kalau dirinya termasuk player tipe strength dengan tingkat intelijen di angka 3. Namun dirinya tidak merasa sebodoh itu. Lalu Humble Time cukup kesal karena dikategorikan sebagai player tipe agility. Padahal dirinya ingin menjadi player tipe intelijen. Sedangkan Great Girl merasa putus asa karena dirinya adalah player tipe intelijen dengan kekuatan strength sebesar 3 poin. Tiba-tiba Nathan merasa mules. Dia meminta Little Seven untuk mengantarnya ke toilet. Tapi di ruangan tersebut tidak ada toiletnya. Little Seven menyuruh Nathan untuk menahannya aja. Player tipe persepsi pasti bisa melakukannya. Karena disuruh menahan boker, Nathan pun ngamuk ke Little Seven. Untungnya Humble Time dan Whitehorse bisa menghentikannya. Kampret, jika suruh nahan boker, setidaknya berikan aku batu. Kata orang-orang Jawa, kalau kebelet boker suruh genggam batu supaya kuat nahan bokernya, batin Nathan. Semuanya tenang, bentak Choguang. Sontak mereka berempat langsung berbaris rapi dan memasang posisi siap. Kemarin Choguang memberitahu mereka tentang tingkat favorability pada NPC. Oleh karena itu, mereka berempat menjaga sikap mereka supaya tingkat favorability Choguang tidak menurun. Choguang mulai menjelaskan kalau mereka semua mulai kehabisan waktu. Mereka harus segera menyelesaikan pos pertahanan sebelum musim dingin tiba. Mereka harus menyetok pasokan makanan, air bersih, bahan bakar, dan semua material lain yang cukup berguna. Prioritas utama mereka adalah membuat benteng dan menyelesaikan pembangunan pos pertahanan terdepan. Untuk lebih detailnya, mereka berempat bisa mengecek misi di papan pengumuman yang terletak di base camp. Humble Time dan yang lainnya langsung exciting karena fitur misi yang ia tunggu-tunggu muncul juga. Kecuali Nathan yang dari tadi nahan boker. Hal itu adalah situasi dasar mereka. Jika tidak ada pertanyaan, maka mereka semua akan berangkat menjalankan misi. Administrator, aku mau izin ke toilet, teriak Nathan. Ayo ikuti aku, ucap Choguang. Tidak hanya Nathan, ternyata ketiga temannya yang lain juga pengen boker. Karena di sana belum ada toilet yang layak, mereka berempat pun menggali lubang dan boker di sana. Singkat cerita,
mereka semua sudah sampai di pos luar. Boker di luar rasanya benar-benar berbeda. Tidak ada tisu sehingga mereka membersihkannya dengan dedaunan yang membuat pantat mereka berempat sakit. Cuguang lupa mengatakan kalau mereka bisa menggunakan pakaian mereka untuk membersihkan pantat mereka. Dan mereka juga bisa mengganti pakaian di dalam shelter. Belum sempat menjelaskan semuanya, mereka berempat sudah lari gali lubang duluan. Lalu mereka semua berjalan mendekat ke arah administrator. Mereka semua usul untuk segera membangun toilet yang layak di base camp. Dengan adanya toilet, mereka bisa menggali lubang yang besar dan mengumpulkan feses. Mereka bisa membuat kompos dengan menambahkan abu tumbuhan dan potongan kayu sehingga membunuh bakteri dan mikroorganisme serta patogen yang ada pada feses. Dengan begitu, terciptalah pupuk. Sebenarnya metode yang sama juga digunakan di Camp Beach Street. Pupuk tersebut juga bisa dijual dengan harga yang cukup lumayan. Cuguang merasa kalau ide tersebut adalah ide yang sangat bagus. Selain bisa digunakan sendiri, pupuk tersebut juga bisa dijual untuk mendapatkan beberapa chip. Kemudian Appleton menjelaskan kalau tempat pembuangan feses tersebut bisa dijadikan sebagai tempat pencernaan biogas. Tempat itu akan menghasilkan gas metana yang bisa menjadi bahan bakar buat generator listrik. Secara teori, biogas yang mereka produksi bisa disimpan ke dalam baterai berbahan bakar metana. Dengan itu, mereka bisa membangun pembangkit listrik tenaga tai atau yang bisa disingkat PLTT. Cuguang ingat kalau di Camp Beach Street tidak ada tempat pembuatan biogas. Dengan itu, camp mereka akan memiliki pusat energi sendiri sehingga tidak akan bergantung kepada camp lain. Cuguang langsung memuji ide bagus dari Whitehorse dan Appleton. Whitehorse yakin kalau favorability administrator sudah meningkat padanya. Lalu Great Gale menjelaskan beberapa masalah untuk membangun semua itu, yaitu mereka butuh lahan yang luas dan tempat penyimpanan gas dalam jumlah besar. Cuguang meyakinkan mereka berempat kalau di Wasteland ini banyak limbah plastik dan botol yang bisa dimanfaatkan untuk tempat penyimpanan biogas. Jika mereka semua teliti, pasti akan menemukan limbah plastik yang sangat melimpah. Cuguang juga menuliskan beberapa misi untuk diselesaikan oleh keempat player ini. Cuguang sudah mengupdate misi untuk mengumpulkan limbah plastik seperti botol dan kantong kresek. Mereka berempat langsung terkejut karena game ini sangat realistis. Misi bisa diupdate sesuai dengan situasi yang terjadi di dalam game. Benar-benar sangat realistis. Lalu Great Gale mengacungkan tangan mau bertanya sesuatu. Great Gale menerangkan kalau dirinya punya solusi mengenai masalah generator listrik. Cuguang pun menyuruh Great Gale untuk menjelaskannya. Great Gale langsung to the point dan bertanya di mana dirinya bisa menemukan mobil. Kalau bisa mobil utuh yang masih memiliki generator. Cuguang menerangkan kalau di dekat base camp terdapat area parkir mobil, tapi sudah tidak ada satupun mobil di sana yang bisa didaur ulang. Great Gale ingin memeriksanya sendiri. Dirinya tidak ingin memperbaiki mobil, melainkan hanya ingin mengambil generator mobil yang masih berfungsi. Generator itu nantinya akan bisa digunakan untuk pos pertahanan terdepan mereka. Cuguang mengizinkan Great Gale pergi, tapi dengan syarat. Di luar sana banyak monster mutan yang berkeliaran. Jadi Cuguang memperbolehkan Great Gale pergi, asalkan ada satu orang yang ikut dengannya. Dia butuh seorang tanker untuk melindunginya. Yang jelas pasti bukan aku, batin Appleton. Dia akan memintaku pergi kah? Batin Whitehorse. Kok aku punya firasat buruk ya? Batin Nighttime. Di sisi Cuguang, dirinya akan memilih salah satu dari mereka bertiga untuk menemani Great Gale pergi ke area parkir di dekat sana. Dan Nighttime lah yang terpilih. Dia terpilih karena merupakan player tipe persepsi yang sangat handal dalam mendeteksi bahaya. Kenapa administrator tidak memilihku?
Aku kan player tipe strength yang ahli dalam pertempuran, ucap Whitehorse. Sedangkan Ampleton bisa memahaminya. Player tipe persepsi bisa mendeteksi bahaya sehingga memudahkan mereka untuk melakukan eksplorasi. Lalu Nighttime mau izin pergi ke desa terdekat untuk mendapatkan beberapa equipment terlebih dahulu. Namun hal tersebut masih belum bisa mereka lakukan. Singkat cerita, Great Gal sudah mendapatkan peta untuk pergi ke area parkir dari Cuguang. Dan di sana beneran gak ada mobil yang bisa mereka looting. Wah, anjir, administrator bener. Tempat ini beneran gak worth it buat looting, ujar Nighttime. Melihat keadaan tempat parkir yang tidak ada harapan ini, Nighttime mengajak Great Gal untuk kembali ke base camp. Namun Great Gal tidak mau kembali dengan tangan kosong. Dirinya akan memeriksa mobil-mobil tersebut satu demi satu. Singkat cerita, Great Gal berhasil menemukan satu mobil yang sepertinya masih memiliki generator. Dan malah ngelamun, bantuin sini woi, bentak Great Gal. Iye, sabar, balas Nighttime. Dan mereka berdua pun berhasil membuka kap mobil tersebut. Nighttime baru tahu bentuk dari generator mobil. Namun Great Gal belum tahu pasti, soalnya dia bukanlah ahli mobil. Di dunia nyata dirimu kan dosen, harusnya punya mobil dong, ucap Nighttime. Mobil dasmu wi, di kampusku semua dosen pakai sepeda ontel, terang Great Gal. Setelah memeriksa mobil tersebut, Great Gal merasa kalau ada yang kurang. Dirinya memang menemukan mesinnya, namun tidak dengan power supply-nya. Nighttime merasa kalau itu hal yang wajar. Survivor lain pasti sudah mengambilnya. Lalu Nighttime menyarankan daripada pulang gak bawa apa-apa, mending bawa kantong kresek itu. Siapa tahu di dalam sana ada barang yang cukup berguna. Great Gal mengiyakan saran Nighttime. Semua persis seperti yang dibilang Profesor Wang. Generator atau power supply pada mobil pasti sudah diambil sama survivor lain. Sekarang menemukan generator dari mobil-mobil bekas ini sangatlah mustahil. Tiba-tiba Nighttime berteriak kalau dirinya menemukan sesuatu. Apa yang kau temukan? Generator kah? Tanya Great Gal. Bukan generator yang ditemukan, melainkan lubang ke dalam gorong-gorong bawah tanah. Melihat itu, Nighttime mengajak Great Gal untuk melihat ke dalam. Namun Great Gal menolaknya. Administrator tidak pernah memberitahu mereka tentang tempat itu. Jadi sangat berbahaya apabila mereka berdua pergi ke dalam sana. Tapi Nighttime meyakinkan Great Gal untuk masuk ke dalam. Siapa tahu ada barang berharga di sana. Dan mungkin juga mereka akan mendapatkan misi rahasia atau bertemu dengan NPC yang lain. Nighttime berdelusi kalau di dalam sana ada beberapa onesan yang sedang membutuhkan bantuan. Dan jika dirinya bisa menyelamatkan para onesan itu, maka para onesan tersebut akan menjadi haremnya. Great Gal juga berdelusi kalau generator mungkin saja ada pada sebuah peti harta karun mirip seperti game-game yang pernah ia mainkan sebelumnya. Mereka berdua pun memutuskan untuk masuk ke dalam lubang gorong-gorong tersebut. Yang penting mereka ingat dengan wejangan Cuguang yang berkata untuk menghindari pertempuran melawan monster mutan. Dan di dalam sana mereka menemukan jamur berwarna biru. Di dunia nyata mereka berdua belum pernah melihat jamur ini. Jadi mereka berniat membawa jamur-jamur ini ke base camp. Siapa tahu administrator mengetahui tentang jamur ini. Jujur Li, jamur ini sangat unik. Nighttime penasaran bagaimana dengan rasanya. Great Gal mengingatkan Nighttime untuk jangan memakannya dulu. Jika jamur ini beracun, maka Nighttime bisa mukat. Jadi bawa dulu ke base camp biar dianalisa sama administrator dan Little Seven. Tak terasa, mereka sudah memungut semua jamur yang ada di tempat itu. Dan tempat tersebut tiba-tiba menjadi sangat tenang. Nighttime langsung berlari ke depan. Siapa tahu ada barang lain yang lebih berharga. Tiba-tiba
Naiten menyadari sesuatu. "Kenapa kau tiba-tiba berhenti?" tanya Great Gale. Di atas kepalanya muncul notifikasi berbahaya. Rasanya seperti dirinya diserang oleh burung hitam kemarin. Lalu dari balik kegelapan terdengar suara monster mutan. "Lari, Blok! Kenapa kau malah bengong?" teriak Naiten. Dan dari balik kegelapan muncul monster lintah raksasa yang sangat mengerikan. Setelah itu panel berpindah ke base camp. Ampletem dan Whitehorse sudah selesai membangun toilet. Dengan itu, Cuguang akan memberikan 200 poin kontribusi kepada mereka berdua. Cuguang sebenarnya ingin memisahkan antara pembuangan urin dan feses. Urin yang sudah disterilkan bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Tapi hal itu bisa dilakukan esok hari. Untuk hari ini sudah cukup. Lalu Cuguang menerangkan kalau sumber air bersih terdekat itu berjarak 1 km. Banyak monster mutan di dekat sana. Jadi mereka harus berhati-hati ketika mau mengambil air bersih. Kemudian Ampletem pun usul untuk membuat kamar mandi. Dia yakin kalau di masa depan nanti pasti bakal ada player cewek yang bergabung. Ampletem usul agar membuat kamar mandi luar untuk cewek. Whitehorse malah usul untuk membuat pemandian air panas campuran. Dengan itu, mereka semua akan menjadi lebih akrab satu sama lain. "Tolong, tolong!" teriak Great Gale dan Naiten yang membuyarkan fantasi Whitehorse dan Ampletem. Mereka berdua pun sampai di depan parit yang sudah dibuat sama Ampletem dan Whitehorse. Dan brawak! Great Gale nggak bisa ngerem dan membuat mereka berdua terjatuh ke dalam parit tersebut. "Kalian berdua nggak apa-apa? Nggak game over kan?" tanya Ampletem dan Whitehorse. Di sisi Cuguang, dirinya langsung memungut jamur berwarna biru yang dibawa sama Great Gale dan Naiten. Cuguang langsung memuji kerja bagus Great Gale dan Naiten. Jamur biru tersebut merupakan bahan material yang sangat bagus. Singkat cerita, Cuguang langsung membuat makanan untuk para player. Terlihat kalau mereka berempat sangat menyukai masakan Cuguang. Lalu Cuguang bertanya di mana Great Gale menemukan jamur ini. Great Gale menerangkan kalau dirinya tidak berhasil menemukan generator, tapi dia malah menemukan jamur ini di gorong-gorong bawah tanah area parkir. "Oh iya, jamur itu bisa dimakan nggak sih?" tanya Naiten. "Apa mungkin bisa dijadikan bahan buat bikin potion kayak di Monster Hunter?" imbuh Great Gale. Cuguang menerangkan apabila mereka langsung memakan jamur ini, dalam waktu 1 jam mereka akan bertemu dengan malaikat maut Israel. Pak Tua Charlie pernah menjelaskan bahwa jamur biru ini mengandung peptisida khusus yang efektif dalam meredakan dan mengobati kerusakan non-fatal yang disebabkan oleh sinar gamma. Para pedagang sering menjualnya ke pabrik-pabrik besar yang ada di Bouldertown dengan harga yang lumayan mahal. Meskipun jamur ini tidak bisa dimakan, tapi jamur ini merupakan material mentah untuk membuat perlengkapan anti radiasi gamma. Cuguang cukup bersyukur Great Gale dan Naiten bisa kembali hidup-hidup. Soalnya jamur ini selalu berada di dekat sarang lintah mutan. Lintah mutan memiliki berbagai macam ukuran. Yang masih remaja berukuran 100 cm. Yang masih anak-anak berukuran 20 cm. Dan yang dewasa bisa tumbuh sampai 3 meter lebih. Lintah mutan dewasa mampu memangsa manusia dewasa dengan sangat mudah. Sekali tergigit, akan sangat sulit melepaskan diri. Mereka berdua pun langsung bersyukur bisa keluar hidup-hidup dari gerbang neraka itu. Untungnya Great Gale menandai lokasi tersebut di map, sehingga mereka bisa farming jamur ini ketika sudah bertambah lebih kuat dan sudah siap untuk bertarung melawan monster mutan. Berkat ini, Cuguang memberikan Great Gale dan Naiten 220 poin kontribusi. 200 poin karena menemukan sarang lintah, dan 20 poin karena sudah berhasil membawa jamur biru ini. Mereka berdua pun langsung berterima kasih sama Cuguang.
Di sisi Cuguang sendiri, dirinya merasa bersalah karena masih belum mampu memberikan reward yang sepadan atas kerja keras mereka semua. Cuguang tidak pernah menyangka kalau ada sarang lintah mutan di dekat shelternya. Dirinya harus lebih berhati-hati lagi sampai dia menemukan generator listrik yang bisa membantu mengaktifkan ekstraktor material aktif dengan stabil. Saat ini, Cuguang harus memikirkan cara terbaik untuk memanfaatkan 2 kg jamur biru yang dibawa sama Great Girl dan Night Ten. Di Camp Beat Street, 50 gram hanya dihargai 1 chip. Jika Cuguang menjualnya ke pedagang lain atau langsung ke Boulder Town, maka dirinya akan mendapat chip yang jauh lebih banyak. Cuguang pun pamit pergi untuk menukar beberapa suplai. Dirinya mengingatkan untuk jangan pergi terlalu jauh. Pukul 5 sore nanti, Little Seven akan membuka elevator ke shelter B1 sehingga mereka semua bisa logout. Little Seven juga akan menilai hasil kerja mereka berempat. Jika ada pertanyaan, silakan tanya saja ke Little Seven. "Siap, Pak," ucap mereka berempat. Saat melihat papan pengumuman, Uncle Tem merasa ada yang janggal. Jika jamur biru adalah material yang bagus, kenapa mereka berdua cuma mendapat 20 poin kontribusi? Itu cuma setara dengan menebang 2 pohon. Normalnya player akan mendapat reward yang sepadan dengan tingkat kesulitan misinya. Tidak hanya membuka area baru, mereka berdua juga membawa material tingkat tinggi. Seharusnya ada reward tambahan dari administrator. Great Girl pun tanya, kenapa dirinya cuma mendapat reward seemprit doang. Itu semua karena ada tingkat prioritas. Sebelumnya, administrator pernah menjelaskan mengenai prioritas bertahan hidup. Uncle Tem merasa kalau misi yang ada di papan pengumuman bukanlah keseluruhan misi yang ada di dalam game. Misi lain bisa terpicu bukan hanya karena NPC, melainkan playernya juga. Hari ini administrator mengupdate 2 misi yang dipicu oleh player. Uncle Tem dan White Horse memicu misi membuat toilet, sedangkan Great Girl dan Night Ten memicu misi mengambil jamur. Dan oleh karena itu, mereka semua mendapat poin kontribusi setelah menyelesaikannya. Jadi selama mereka memenuhi kebutuhan shelter 404, mereka akan mendapatkan poin kontribusi. Great Girl menyimpulkan kalau mereka menyelesaikan misi yang ada pada papan pengumuman, maka poin kontribusi yang didapatkan akan lebih besar karena itulah prioritas mereka. Uncle Tem pun mengiyakannya. Lalu dirinya mengingatkan teman-temannya yang lain mengenai fitur favorability pada NPC yang sudah dijelaskan sama Brother Leg di grup Mega Banteng. Mereka bisa mendapatkan hadiah tetap dengan menyelesaikan misi di papan pengumuman. Sedangkan misi random yang mereka picu mencerminkan kemampuan mereka. Dengan itu, mereka bisa meningkatkan evaluasi administrator terhadap mereka. Night Ten dan White Horse mulai paham. Tapi Uncle Tem merasa ada yang janggal. Spekulasinya ini berdasarkan fakta jika Wasteland Online adalah game virtual reality yang benar-benar nyata. Jika tingkat kecerdasan administrator tidak tinggi seperti yang mereka duga, maka spekulasi ini tidak valid. Faktanya, tingkat kecerdasan administrator lebih tinggi sedikit dari Little Seven. Dia sangat mirip dengan manusia asli. Apa mungkin administrator ini orang asli? Dan apa mungkin ada rencana tersembunyi di balik game ini? Setidaknya itulah pertanyaan yang muncul di benak Uncle Tem. Great Girl cuma bisa menelan ludah. "Maksudmu, dia hanya memanfaatkan kita?" tanya White Horse. "Jangan bilang kalau dirinya mau mengeksploitasi kita demi keuntungannya sendiri," ujar Night Ten. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.